Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas materi mengenai pengelolaan lingkungan belajar. Kami dari kelompok 2, Rombel APGSD 2019 yang beranggotakan Aldi Rahardi, Alfia Lucianti, dan Almi Ditya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Nah, menurut Sri Esti Wuryani Dewi Jiwandono, pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu rangkaian tingkah laku yang kompleks, di mana guru dituntut untuk mengembangkan dan mengatur lingkungan belajar yang akan memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan yang efisien. Di sini ada 4 pengelolaan lingkungan belajar. Nah, yang pertama ada pengelolaan peserta didik. Nah, pengelolaan peserta didik ini perlu ditegaskan tentang penggunaan ruang belajar dan tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang kedua ada pengelolaan ruang kelas. Nah, guru mengatur sesuai dengan karakteristik mata pembelajaran. Nah, ruang belajar ini harus memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, ini ada pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan cara time teaching. Nah, suatu sistem pelayanan di mana guru mengelola pembelajaran dengan baik dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru seperti pembelajaran dengan cara diskusi kelompok. Nah, yang terakhir ada pengelolaan penilaian peserta didik. Nah, ini dilakukan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran. Nah, dilakukan saat untuk menilai kemajuan belajar peserta didik. Nah, penilaian ini meliputi penilaian kognitif, praktik, dan sikap seorang siswa. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan secara umum yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan membangun sikap apresiasi pada siswa, menjadikan setiap anak yang berada di dalam kelas dapat bekerja, berpikir, berinteraksi, dan berpendapat. Menurut Harisimi Aripunto. Prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Prinsip kesiapan. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor lain yang memungkinkan seorang dapat belajar. Prinsip motivasi, motivation. Jadi dalam prinsip ini di mana guru sebagai pendorong motivasi belajar untuk mencapai tujuan belajar dan tercapainya tujuan. Prinsip perhatian. Pada prinsip ini seorang pendidik harus memiliki wawasan yang luas untuk menerangkan materi dengan menghindari persepsi yang salah. Karena jika persepsi salah, maka juga berpengaruh kepada peserta didik. Peserta didik juga akan salah pengertian terhadap apa yang dipelajari. Baiklah, di sini